Shalom. Perenungan kita hari ini akan kita dasari dari Yesaya pasal 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan mengatakannya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami kasih dalam nama Yesus, kami naikkan syukurku ya Tuhan kepadamu, karena Engkau masih beri kesempatan buat kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para sahabat inspirasi, pernahkah para sahabat berdiri di depan sebuah gunung yang tinggi? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang gunung itu bisa berupa masalah. Seperti misalkan masalah keuangan yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin pergumulan keluarga atau diri kita sendiri yang terasa begitu berat dan kokoh berdiri di hadapan kita. Lalu seringkali bahkan doa-doa kita berbunyi seperti ini. Tuhan, pindahkan gunung ini. Tuhan, singkirkan masalah ini. Demikian doa yang sering muncul di dalam hati kita atau mungkin di mulut kita. Kita ingin mujizat yang seinstan. Kita ingin rintangan itu lenyap dalam sekejap mata. Namun, bagaimana jika kenyataannya berbeda dari semua itu? Bagaimana jika setelah kita berdoa dengan cucuran air mata, tetapi gunung itu tetap berdiri tegak di depan kita? Disinilah iman kita sering kali diuji. Nah, para sahabat inspirasi, janji yang lebih kokoh dari gunung adalah datang dari Allah yang hidup. Mari kita akan merenungkan dari bacaan firman Tuhan kita yang terdapat dalam Yesaya 54 ayat 10 yang sudah kita baca. Dalam budaya Alkitab, gunung adalah lambang dari sesuatu yang paling kokoh, permanen, dan tidak tergoyahkan di bumi ini. Dan jika gunung saja bisa beranjak atau runtuh, Tuhan mau menegaskan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih abadi dari itu, yaitu kasih setia dan kedamaian yang dari Allah bagi kita. Artinya yaitu saat gunung persoalan kita tidak berpindah, itu tidak berarti Tuhan tinggal diam atau tidak berkuasa. Yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita secara instan. Tetapi Allah selalu berjanji untuk mengubah hati kita dan menyertai kita di dalam situasi tersebut. Nah, para sahabat inspirasi, lalu apa yang harus kita lakukan saat gunung itu tidak berpindah? Yaitu gunung masalah, tantangan, pencobaan yang ada di depan kita. Ada dua hal yang bisa kita pegang teguh saat menghadapi gunung yang tidak kunjung bergeser itu. Yang pertama adalah fokus pada karakter Tuhan, bukan ukuran masalah. Ketika mata kita terpaku pada besarnya gunung, kita akan menjadi cemas. Namun ketika kita memandang kepada Tuhan yang menciptakan gunung tersebut, kita tahu kita aman. Gunungnya mungkin besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Yang kedua, andalkan kekuatan untuk mendaki, bukan hanya menyingkirkannya. Maksudnya adalah, jika Tuhan tidak memindahkan gunung itu, tidak memindahkan masalah depanmu itu, mungkin Allah sedang melatih otot-otot kita, melatih otot iman kita,
untuk mendakinya. Melalui proses itulah kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa secara rohani. Jadi, para sahabat inspirasi yang saya kasihi, mujizat Tuhan tidak selalu berbentuk hilangnya masalah. Kadang-kadang mujizat terbesar adalah damai sejahtera yang tetap tinggal di dalam hati kita. Meskipun kita berada di tengah badai dan di hadapan gunung yang tinggi. Biarpun gunung dalam hidupmu hari ini tidak berpindah, ingatlah satu hal bahwa kasih setia Tuhan kepadamu sedikit pun tidak akan pernah beranjak. Allah memegang tanganmu, Dia berjalan bersamamu, dan Dia Allah akan membawa kita keluar sebagai pemenang untuk kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita semua. Dan mari kita akan berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami kembali mengucap syukur Engkau mengingatkan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi gunung masalah, tantangan di depan kami, di depan mata para sahabat inspirasi. Mampukan kami ya Tuhan tetap bertahan
Karena waktumu itu yang terbaik, rencanamu itu yang terbaik. Dan Engkaulah ya Tuhan yang memberi damai sejahtera untuk hidup kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat inspirasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati para sahabat inspirasi.